Halo semuanya, bersama saya Ilham. Beberapa waktu yang lalu saya membuat survei kecil-kecilan untuk bertanya kepada teman-teman kira-kira tema apa yang menarik didiskusikan di YouTube, dan akhirnya saya mendapat sesuatu yang cukup unik, yaitu terkait pelaksanaan kuliah kerja nyata di masa pandemi. Mari kita diskusikan. Ya, mungkin saya akan mencoba menjawab dengan dua pendekatan. Yang pertama, secara administrasi, kuliah kerja nyata itu adalah sebuah mata kuliah yang harus dituntaskan di lapangan. Jadi di kampus itu ada berbagai jenis mata kuliah, ada mata kuliah umum, mata kuliah lapangan, dan mata kuliah teori yang dilaksanakan di kelas. Nah, mata kuliah lapangan ini secara administratif dibutuhkan untuk mengetahui apakah mahasiswa mampu menyelesaikan konflik atau menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan, sehingga dibutuhkan mata kuliah semacam itu. Jadi fungsi administrasinya adalah untuk melengkapi tuntutan kurikulum, karena memang biasanya kurikulum menuntut ada jenis-jenis mata kuliah, termasuk mata kuliah lapangan itu. Dan namanya bisa beragam ya di berbagai kampus, ada yang kuliah kerja nyata, ada kuliah lapangan, ada kuliah kerja mahasiswa, dan lain-lain sebagainya. Namun ada yang sebenarnya hal yang lebih penting selain administrasi, yaitu maknanya secara filosofis sebenarnya untuk apa gitu. Kalau menurut saya, kuliah kerja nyata ini fungsinya untuk menguji apakah mahasiswa sebenarnya mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi di lapangan, dalam hal ini konteksnya di desa tempat KKN, bermodalkan pengetahuan yang selama ini mereka dapatkan di dalam kelas lewat mata kuliah yang sebelumnya sudah pernah dipelajari. Karena sebagai pengujian itu sangat penting bagi mahasiswa, karena jika tidak bisa menerapkan pengetahuan yang selama ini didapatkan di dalam kelas, artinya pengetahuan mahasiswa tidak bernilai. Karena pengetahuan yang disebut bernilai adalah pengetahuan yang bisa diaplikasikan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita banyak ketemu orang yang mungkin jago secara konsep tapi tidak bisa mengimplementasi. Pengetahuan yang tidak bisa diimplementasikan adalah pengetahuan yang tidak bernilai. Itulah kenapa ada KKM atau kuliah kerja nyata sebagai pengujian pengetahuan secara aksiologis. Secara fungsional, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, fungsi kuliah kerja nyata itu adalah untuk mengetahui atau menguji pengetahuan yang selama ini kita terima di dalam kelas, dan mungkin kita yakini bahwa pengetahuan itulah yang benar. Misal kita ingin menguji fenomena fisis ya, kita mengetahui bahwa selama ini kecepatan itu dipengaruhi oleh dua variabel. Yang pertama jarak dan kecepatan. Maka kalau kita mau menuju suatu tempat dengan jarak 100 km misalnya, untuk sampai di sana selama 1 jam, maka kita butuh kecepatan 100 km per jam. Jadi kita membutuhkan waktu 1 jam untuk sampai di sana, sehingga kita bisa memacu kendaraan kita dengan kecepatan tersebut. Tapi boleh jadi hal itu berbeda di dalam dunia nyata, dalam hal ini kuliah lapangan. Karena boleh jadi ada variabel lain yang tidak dihitung dalam rumus itu. Rumus yang tadi sangat sederhana itu, kecepatan sama dengan jarak per waktu. Karena boleh jadi jalannya tidak semulus yang kita bayangkan dalam rumus itu. Jadi ada jalan berlubang, sehingga kecepatan kita tidak bisa konstan karena harus mengerem dan mengegas sesuai dengan kondisi jalan. Sehingga terkonfirmasilah pengetahuan tentang kecepatan setelah kita turun ke lapangan.
ternyata tidak seperti itu implementasi dari pengetahuan yang selama ini di kelas kita terima. Jadi fungsi-fungsi KKN itu seperti itu. Dalam bidang ilmu yang lain kita bisa analogikan sendiri, ada sangat banyak pengetahuan yang mungkin berbeda apa yang kita terima di kelas dengan yang kita terima di lapangan seandainya kita benar-benar mengalami. Jadi kalau ditanya apakah penting atau tidak, ya penting. Karena kalau tidak dilaksanakan maka orang-orang atau mahasiswa kita hanya membayangkan pengetahuan itu sebatas apa yang selama ini didiskusikan di kelas. Kebenaran hanya dilihat secara teoritis, tidak praktis. Padahal seperti yang saya bilang di awal, pengetahuan hanya disebut bernilai apabila dia bisa diimplementasikan pada tataran aksiologis. Kelas adalah tempat membangun kerangka epistemik. Lapangan dibutuhkan sebagai pengujian untuk mengimplementasikan pengetahuan dalam tataran aksiologis. Di situ pentingnya kuliah kerja nyata. Ya, kondisi pandemi memang membuat kita terkejut ya, karena dengan kehadirannya segala sesuatu jadi terhalang, tak terkecuali masalah pendidikan kita ini. Jadi menurut saya yang harus dilakukan adalah mendefinisikan dulu sebenarnya yang dimaksud daring itu apa sih gitu. Karena kalau tidak justru kita akan mengalami kebingungan baru gitu, karena tidak bisa memaknai teknologi sebagai instrumen untuk menyelesaikan masalah. Alih-alih menyelesaikan masalah, kita malah dapat masalah baru karena ketidakmengertian kita terhadap teknologi. Jadi KKM daring itu mungkin saja dilakukan, tapi pengalamatannya harus diperjelas. Artinya, kalau kita selama ini melakukan pembelajaran dalam kelas, pengalamatannya jelas. Guru dan siswa sudah punya relasi yang kuat, sehingga yang dipindahkan di dalam jaringan itu adalah ruang kelasnya gitu. Tapi kalau dalam KKM, sebenarnya apa yang ingin dipindahkan? Apakah pengalamatannya sudah jelas? Jangan-jangan yang kita sebut KKM daring itu hanya sebatas membuat tema postingan kita di sosial media dengan sasaran yang tidak jelas. Karena kalau kita mau mengadakan sesuatu pengabdian di masyarakat ke dalam jaringan, kita harus punya relasi yang jelas dulu dengan lawan bicara kita. Katakanlah membuat sosialisasi, ya kita harus tahu ingin mensosialisasikannya kemana. Setelah tahu, baru kita memindahkannya ke dalam jaringan atau ke dalam ruang virtual yang sekarang sudah banyak tersedia platform-platform yang bisa kita manfaatkan. Nah, selain itu, kita juga harus mampu membaca atau menerjemahkan makna protokol kesehatan COVID. Jangan-jangan kita hanya menuliskan protokol kesehatan dalam spanduk acara kita, tapi tidak kita maknai dengan benar. Nah, dalam konteks KKN, protokol kesehatan, karena kita harus berhadapan langsung dengan masyarakat minimal saat mengantar surat, ya, surat izin maksudnya, yaitu kan kita sudah bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi mau tidak mau sebenarnya yang dimaksud daring juga tidak mungkin bisa dilaksanakan full daring, tetap harus ada interaksi dengan masyarakat. Boleh jadi ada alternatif lain selain daring, yaitu menerapkan protokol. Yang bagaimana protokol kesehatan itu? Karena bisa jadi kita justru keliru. Kalau menurut saya sebenarnya sangat mudah, karena kita sudah membaca sesuatu informasi tentang zonasi, ya, ada zona hijau, kuning, merah, maka kita bisa masuk ke dalam zona yang masih hijau. Dengan catatan ketika kita masuk ke sana, kita harus dinyatakan bersih. Dan bagaimana untuk mendapat legitimasi bahwa kita bersih dari virus?
Ya dengan melakukan tes, ada swab, ada PCR dan lain sebagainya, yang mungkin orang kesehatan akan lebih mampu menjawabnya. Setelah itu mahasiswa dihantarkan ke teman KKM dan tidak boleh hilir mudik ya, tidak boleh keluar masuk dari tempat tinggal atau tempat KKN ke kampung halamannya atau ke kampus. Jadi mereka secara otomatis terkarantina di sana karena sudah dinyatakan bersih lewat tes, swab, PCR atau mungkin rapid. Jadi protokol COVID benar-benar bisa kita implementasikan, bukan hanya sebatas ada di dalam spanduk seperti itu. Nah, kalau diminta untuk daring, ya agak ambigu sebenarnya, karena pendaringan itu butuh pengalamatan, butuh korespondensi yang jelas antara yang mau berbicara dengan yang ingin mendengar. Karena kalau tidak ya sama aja gitu. Kita tidak melakukan apa-apa selain memposting sesuatu di medsos kita. Kalau menurut saya tentu saja berbeda, karena ada hal-hal yang mungkin hanya bisa kita rasakan dengan bertatap muka langsung. Secara substansi tentu sangat berbeda, karena di dalam jaringan kita bahkan tidak bisa menatap wajah seluruh responden dalam acara kita. Kita tidak bisa berinteraksi satu lawan satu walaupun dalam kegiatan bersamaan. Kita tidak bisa mengetahui apakah responden kita atau masyarakat tempat kita melakukan pengabdian itu bisa menyerap informasi dari kita dengan baik, karena kita tidak bisa berinteraksi. Intinya interaksi kita terbatas. Jadi tentu saja itu membuat substansinya menjadi berbeda. Tentu saja menurut saya sangat banyak hal-hal yang tereduksi. Misal dalam acara kita tidak bisa melihat langsung mimik wajah yang paham akan penjelasan kita dalam suatu acara, dan tidak bisa berinteraksi secara intens dengan masyarakat di sekitar maupun dengan rekan kita satu tim di KKN. Jadi kalau saya kasih contoh nilai-nilai yang tereduksi, misalnya kemungkinan konflik, yang boleh jadi dengan konflik itu kita bisa dapat pengetahuan baru tentang manajerial tim, tentang manajemen diri, manajemen ego dan lain sebagainya, karena memang itu yang sangat potensial muncul dalam kuliah kerja nyata. Kita ingin tampil, kita ingin diakui, kita ingin dianggap hebat dan lain sebagainya. Kesemua itu akan hilang ketika kita memindahkan memindahkan kegiatan KKN kita di dalam jaringan yang mungkin sangat jauh dari kemanusiaan. Jaringan tidak punya perasaan yang bisa memahami perasaan kita, sehingga intensitas kita menjadi terbatas pada konten yang kita sampaikan. Bahkan untuk bercanda pun mungkin kita akan susah lewat daring, karena ada kemungkinan buffering dan lain sebagainya yang berhubungan dengan teknis. Sehingga kalau ditanya sekali lagi, apakah ada pereduksian nilai-nilai di dalam KKN daring? Ya tentu saja sangat ada, dan itu yang membuat kita menjadi kurang greget terhadap pelaksanaan kegiatan kuliah kerja mahasiswa, kuliah kerja nyata dalam jaringan.